Struktur bahasa C Arduino terdiri dari fungsi setup. Fungsi setup dijalankan pertama kali setiap board Arduino dihidupkan. Lalu ada fungsi loop, dijalankan terus-menerus selama board Arduino hidup. Kemudian komentar. Komentar berfungsi untuk memperjelas setiap baris instruksi yang dibuat bagi programmer. Setiap tulisan yang dibuat setelah simbol komentar akan diabaikan oleh program atau tidak akan dieksekusi. Kemudian ada curly bracket atau kurung kurabel yang digunakan untuk menentukan awal dan akhir dari sebuah blok kode program. Semitikon atau titik koma ini digunakan untuk mengakhiri setiap baris program. Variabel ini digunakan untuk menyimpan atau memindah angka maupun karakter dalam program. Yang selanjutnya ada tipe data. Tipe data sendiri ada beberapa bagian, yaitu void yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu fungsi. Kemudian ada int atau integer untuk menyimpan bilangan. Lalu ada long untuk memperluas penyimpanan bilangan, digunakan saat ada variabel yang tidak dimasukkan ke dalam integer. Boolean hanya terdapat true and false. Float digunakan untuk bilangan yang memiliki titik desimal. Yang terakhir ada char dengan fungsi sebagai penyimpanan nilai karakter menggunakan ASCII. Kemudian dalam bahasa C ada operator, di mana operator ini terdiri dari yang pertama ada operator matematika. Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka yang bekerja seperti matematika sederhana, seperti kali, tambah, bagi, dan kurang. Yang kedua ada operator pembanding, digunakan untuk membandingkan nilai logika, seperti lebih dari dan kurang dari. Lalu yang ketiga, bitwise operator, yang digunakan untuk operasi logika perbandingan antara dua nilai atau dua variabel, contohnya seperti bitwise and, bitwise or, bitwise not. Yang terakhir ada operator boolean, digunakan untuk kondisi di dalam pernyataan if seperti and, or, dan not. Adapun struktur kondisi bahasa C Arduino. Struktur kondisi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, ada kondisi if. Perintah ini berfungsi melakukan perintah apabila suatu kondisi terpenuhi. Contohnya, jika hari ini hujan, maka saya akan naik mobil. Perintahnya naik mobil, sementara untuk kondisinya adalah hari ini hujan. Yang kedua, ada kondisi if else, digunakan untuk melakukan percabangan. Jika terpenuhi atau true, maka proses akan dijalankan. Tetapi jika tidak atau false, maka proses tidak akan dijalankan. Yang ketiga ada if else, sama seperti sebelumnya, tetapi yang ini memiliki dua kondisi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada switch case, khusus digunakan untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Selanjutnya ada looping atau perulangan. Di sini ada dua jenis perulangan. Yang pertama ada perulangan for. Ini digunakan untuk mengulangi atau mengeksekusi suatu perintah atau statement dalam jumlah yang sudah diketahui. Lalu ada perulangan while. Ini digunakan untuk mengulangi perintah atau statement selama kondisi yang diberikan adalah benar. Jika kondisi yang diberikan salah, maka perintah dalam statement tersebut tidak akan diulangi. Terakhir ada pengaturan pin analog dan digital, di mana pin analog pada Arduino dan microcontroller lain pada umumnya dapat digunakan untuk input dan output digital. Hanya saja pin analog memiliki fitur untuk dapat mengubah sinyal analog yang masuk menjadi nilai digital yang mudah diukur. Pin digital hanya dapat mengenali sinyal 0 volt sebagian nilai low dan 5 volt sebagian nilai high. Sedangkan pin analog dapat mengenali sinyal pada rentang nilai voltase tersebut. Hal ini berguna ketika kita hendak mengukur sesuatu dari sensor dan menggunakan nilai masukan tersebut untuk keperluan lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang bagian-bagian dari papan Arduino itu sendiri. Di sini saya hanya akan menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama ada USB socket yang digunakan untuk memberikan satu daya.
ke papan Arduino dari komputer. Yang kedua ada power barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan catu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkan ke barrel jack yang tersedia. Terus di nomor 5 ada 5,17 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama dengan menggunakan reset button yang nomor 17 pada papan Arduino. Kedua dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset pada nomor 5. Ada juga bagian 3,3 volt ditunjukkan oleh nomor 6, supply 3,3 output volt. Lalu ada 5 volt yang ditunjukkan oleh nomor 7, supply 5 output volt. Yang ke-8 ada ground, ada beberapa pin GND pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Yang ke-9 ada pin. Pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Yang ke-10 ada analog pin. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembaban, temperatur, dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian Arduino dengan sensor jarak dan juga dengan digabungkan oleh rangkaian flip-flop sederhana. Sini saya menggunakan satu buah Arduino Uno, dua buah LED berbeda warna dan dua buah resistor, juga satu buah sikring dan satu buah sensor jarak ultrasonik. Sini saya akan mencoba mensimulasikan di mana saya sudah membuat codingannya yang terdapat pada modul. Di sini bisa dilihat if pada codingan di sini jika jarak dari suatu benda itu lebih dari 60 cm, maka LED 1 dan LED 2 tidak akan menyala atau low. Dan buzzernya juga tidak akan berbunyi. Buzzer itu seperti sikring ya. Lalu di sini ada else if. Jika jaraknya lebih dari 20 dan jaraknya kurang dari 60, maka LED 1 atau yang berwarna biru di sini tidak akan menyala. LED hijau mungkin. Dan LED 2 akan menyala. Kita bisa lihat di sini. LED 2 akan menyala. Di sini LED 2 itu yang berwarna biru. Dan jika jaraknya lebih dari 60, tidak akan menyala. Berarti LED 2 akan menyala jika jarak benda tersebut lebih dari 20 cm dan kurang dari 60 cm. Dan else if yang terakhir, jika jaraknya kurang dari 20, maka semuanya akan menyala. Bisa dilihat pada simulasi. LED 1 dan LED 2 menyala dan sikring atau buzzer juga ikut menyala. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang rangkaian sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.